ketemu lagi ya di pelajaran Mem Eloy hari ini. Oke, masih semangat ya nak Mem ya. Kita langsung lanjut aja ya. Oke, Mem mau ingatkan lagi tentang yang kemarin Mem tulis itu penting. Oke nak ya. Waktu Mem lihat catatanmu masih ada yang tidak menuliskan penting ini. Oke, bahwa himpunan A atau daerah asal itu bisa juga disebut domain, dan himpunan B adalah daerah kawan kodomain. Sedangkan semua anggota himpunan B daerah kawan yang memiliki pasangan di himpunan A itu namanya rings atau daerah hasil. Oke, ingat himpunan A dan B ini hanya sebuah nama, itu bisa diganti-ganti. Oke nak ya, jadi yang perlu kau ingat adalah konsepnya. Oke, kita lanjut, perhatikan kursor Mem. Oke, nah sekarang kita akan belajar fungsi. Oke, kalau kemarin kita belajar relasi, sekarang kita belajar fungsi. Nah, fungsi itu apa? Fungsi itu merupakan suatu relasi. Jadi, fungsi itu disebut relasi juga karena bicara tentang hubungan anggota A dan anggota B. Tetapi, relasi belum tentu fungsi. Nah, hubungan yang bagaimanakah si fungsi ini sehingga dia berbeda dengan relasi tapi termasuk relasi. Oke nak ya. Jadi semua fungsi itu relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Oke nak ya. Karena fungsi itu punya syarat. Syarat yang pertama apa? Semua anggota A atau daerah asal harus memiliki pasangan pada himpunan B atau daerah lawan. Nah, kalau Mem dulu ingatnya gini aja. Jadi daerah asal itu ndak boleh jomblo dia. Harus ada dia kawannya. Nah, harus ada pasangannya. Nggak bisa dia jomblo, oke? Nah, yang kedua, syarat yang kedua, semua anggota A atau daerah asal itu hanya punya satu pasangan pada himpunan B atau daerah kawan. Jadi selain dia ndak boleh jomblo, dia juga ndak boleh selingkuh. Ya, jadi ingat aja, fungsi itu daerah asalnya, himpunan awalnya tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Gitu dia nak ya. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi baru dapat dikatakan dia fungsi. Oke nak ya, bisa paham ya? Oke lanjut. Nah, sekarang langsung ke contoh. Nah, ini gambarnya agak sedikit jelek ya, karena Mem yang gambar ini ya kan. Oke, perhatikan. Mem punya daerah asal, himpunan Mem K. Daerah lawan Mem, himpunannya L. Nah, perhatikan daerah asal Mem itu si Ani, si Andi, si Budi, si Mawar, si Abi. Nah, daerah kawan yang ini. Oke. Nah, ini berbicara tentang tali sepatu. Ya kan, tali sepatu. Oke, perhatikan. Syarat yang pertama kita lihat. Kita mau melihat ini fungsi enggak? Kan gitu kan? Syarat yang pertama, perhatikan. Katanya semua anggota daerah asal atau himpunan asal dia harus punya pasangan. Semua punya pasangan enggak? Punya Mem. Oke, bagus. Berarti syarat yang pertama terpenuhi, ya kan? Syarat yang kedua, katanya walau mereka ini semua punya pasangan, tapi mereka nggak boleh itu selingkuh, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu, cukup satu. Perhatikan si Ani, ya kan? Pasangannya 32. Ada pasangan Ani yang lain? Tidak. Si Andi pasangannya 34. Iya, betul. Si Budi pasangannya 30. Iya, betul. Si Mawar pasangannya 29. Ya, betul. Si Abi pasangannya 32. Ya, betul. Enggak lah Mem, selingkuh lah dia nih Mem. Oh, perhatikan, yang selingkuh itu siapa? Si 32. 32 itu apa? Daerah kawan. Tadi yang Mem bilang fokusnya ke daerah asal. Kalau yang di sini dia mau nggak punya pasangan,
dia mau pasangannya 100, nggak masalah. Yang nggak boleh di sini, paham ya? Lihat si Ani kawannya cuma 32, si Abi pasangannya juga cuma 32. Jadi mereka nggak selingkuh, yang selingkuh si 32. Tapi 32 bukan daerah asal, so no problem, oke? Tidak jadi urusan, oke? Berarti syarat yang pertama dan kedua terpenuhi. Maka relasi yang ini, relasi tali sepatu ini merupakan suatu fungsi. Oke nak, lanjut. Contoh yang kedua, perhatikan. Ini sekarang tinggi badan. Nah, yo tinggi badan. Nah, daerah asalnya ini Dia, Dina, Dian, Dame, Danu. Oke. Nah, ini semua tinggi badannya. Oke, lanjut. Jadi kita harus lihat dulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, himpunan asal. Yang mana himpunan asal? Yang ini. Yang duluan dituliskan. Iya, ini himpunan asal. Jadi ini semua punya pasangan nggak? Dia ada, Dina ada, Dian ada, Dame ada, Danu ada. Oke, sekarang kita lihat mereka punya pasangannya berapa. Oke, dia pasangannya si 100, Dina pasangannya si 150, Dian pasangannya si 120, Dame pasangannya 170, Danu pasangannya 98. Wah, semua punya pasangan. Berarti syarat pertama dan yang kedua sudah terpenuhi. Maka relasi tinggi badan ini merupakan fungsi. Nah, ingat ya yang Mem bilang, kedua syarat harus terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka itu bukan fungsi. Oke. Nah, lanjut. Ada soal begini. Misalkan P 1 2 3 4 6 dan Q 2 4 6 8 10 12. Oke. Relasi yang didefinisikan adalah anggota P setengah dari Q. Jadi anggota ini setengah dari anggota ini. Berarti, sorry, ini P ke Q ya. Oke, P ke Q itu ya. Nah, lanjut. Jawab. Kita jawab. Oke, Mem sekarang buat dia jadi pasangan berurutan. Ya, kamu sudah tahu ya pasangan berurutan dari relasi. Kalau di fungsi ya sama aja caranya. Oke, perhatikan. Ini hanya menuliskan aja ya. Hanya menuliskan aja. Jadi caranya menuliskannya tetap sama. Pasangan berurutan di fungsi sama pasangan berurutan di relasi itu sama. Oke, sekarang kita lihat dulu satu. Oke. Satu itu, ini dari P ke Q ya. Satu itu setengah dari siapa di sini? Sudah, satu itu setengah dari siapa? Satu setengah dari 2, Mem. Inilah itu, berarti 1,2. Sekarang siapa? 2 itu setengah dari siapa, Mem? Harusnya setengah dari 4, Mem. Ada nggak di sini 4? Ada. Berarti 2,4. 3 itu, Mem, setengahnya dari 6. Ya, setengahnya dari 6. Oh, ada nggak sini 6? Ada. Pasangkan 3,6. 4 itu, Mem, setengah dari 8. Ada nggak 8? Ada, Mem, ini. Oke, 4,8. 6 setengahnya dari 12, Mem. Oke, ada nggak 12? Ada, Mem. Oke. Mem 10 nggak ada pasangannya. Oh, nggak kita pedulikan itu. Karena apa ini, Nak? Ini adalah daerah kawan. Ingat ya, kita hanya fokus ke daerah asal kalau di fungsi. Oke. Daerah asal tadi 1, 2, 3, 4, 6. 1, ini ya daerah asal ya, yang paling depan disebut ya kalau pasangan berurutan. 1, 2, 3, 4, 6. Ada semua? Pasangannya ada, Mem. Oke. Sekarang kita lihat. Satu pasangannya siapa? 2. Ada nggak pasangan lain selain pasangan 1 yang lain ada nggak? Nggak ada, Mem. Cuman 2. Iya. 2 tadi pasangannya siapa? 4, Mem. Oke, hanya 4 ya? Iya. 3 juga begitu. 4 juga begitu. 6 juga begitu. Sehingga syarat pertama dan yang kedua terpenuhi. Maka dia merupakan fungsi.
fungsi. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar penyajian fungsi. Sama dengan penyajian relasi. Ada himpunan pasangan berurutan, sudah saya jelaskan. Diagram panah, tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi tadi ya kan. Nah sekarang yang belum ini, Mem ini kan udah Kartesius. Ya kemarin diagram, sekarang grafik. Ada perbedaan sedikit tapi masih di dalam Kartesius. Jadi yang 3 ini nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Oke nak ya, bye, I love you, tetap semangat dan jangan lupa jangan keluar-keluar nanti kamu kena corona.